Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Sirautar dengan NIM 11S24010. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang ke-9, yaitu untuk topik praktikum kali ini adalah Basic dan Advanced Sort. Nah, untuk praktikum kali ini secara garis besar itu, nah, untuk aktivitas praktikum itu, di sini kita membahas tentang dua kategori algoritma pengurutan data. Nah, yang pertama itu adalah Basic Sort, yang terdiri dari ada bubble sort, terus ada juga selected sort. Terus ada juga insertion sort di sini. Ini insertion sort. Nah, jadi algoritma dasar ini mudah diimplementasikan ya, dan dia memiliki kompleksitas waktunya itu 0 n kuadrat. Nah, untuk yang kedua itu kita juga ada di sini yaitu bentar. Nah, ini dia. Yang kedua itu kita menggunakan metode advanced sort, yaitu ada merge sort di sini. Terus ada juga namanya quick sort. Ada juga quick sort. Nah, jadi ini menggunakan pendekatan divide dan conquer, sehingga dia jauh lebih efisien daripada yang tadi. Sehingga untuk kompleksitas waktunya untuk yang advanced source ini adalah rata-ratanya itu dia 0 n log 0 log n. Nah, jadi untuk praktikum kali ini seluruh algoritma dasarnya ini sudah saya implementasikan sesuai dengan instruksi yang di modul. Nah, di sini yang saya bahas yaitu untuk tantangan praktikum. Nah, jadi untuk tantangan praktikumnya yang pertama itu bubble sort pada link list. Nah, tantangan pertama itu kita mengadaptasikan algoritma bubble sort agar dapat bekerja dengan struktur data link list berbeda dengan larik yang biasa, link list. Nah, dia jadi seperti yang ketahui, link list itu tidak memiliki indeks seperti array. Jadi kita tidak bisa mengakses elemennya secara acak. Nah, di sini kita masuk ke kodenya aja langsung. Nah, di sini strategi penyelesaian yang kita gunakan sini adalah menggunakan value swapping atau dia menukar nilai. Artinya kita tidak mengubah arah dari si pointer dari node-nya. Karena itu lebih rumit sehingga kita menukar isi data atribut dari nilai di dalam si node-nya ini yang saling berdekatan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan while saat 0. Nah, di sini kita menggunakan perulangan dualnya itu dengan bantuan flag boolean ada tukar. Jadi pointernya itu akan berjalan dari si headnya hingga si akhir listnya. Nah, jika nilai node-nya saat ini lebih besar dari node berikutnya, maka digunakan variabel temporary TMP untuk menukar si isi nilainya dan mengubah si flag-nya ada tukarnya itu menjadi true. Nah, si perulangan ini akan terus berjalan sampai tidak ada lagi pertukaran yang terjadi dalam satu putaran penuh, yang menandakan si listnya sudah terurut. Nah, kita bisa lihat di sini kita menggunakan perulangan while ada tukar. Jadi kita coba untuk jalankan kodenya. Kita, kita coba masukkan. Ntar kita nanya. Ya. Nah, setelah kita jalankan, maka akan keluar output seperti ini, yaitu untuk link listnya. Yang pertama, data acak sebelum dan diubah seperti ini. Jadi dia mengubahnya itu ditengok dulu dari sebelah kanannya. Jika dia lebih lebih kecil, maka dia digeser ke kiri dan dia lebih besar geser ke kanan. Seperti itu perubahannya. Nah, jadi pendekatan ini sudah berhasil untuk mengurutkan link list dengan benar dan ada optimasi menggunakan flag ada tukar untuk membuat algoritmanya ini memiliki base case-nya itu 0 n. Nah, jika dari awal si datanya itu sudah berurutan. Nah, mungkin itu penjelasan untuk praktikum yang pertama. Nah, jadi
Implementasi bubble sort pada kelas English ini mengadaptasi algoritma bubble sort tradisional untuk bekerja dengan struktur data yang tidak mendukung akses acak. Nah, jadi si kunci utamanya tadi yang sudah saya bilang yaitu value swapping yang menukar isi dari dua node yang berdekatan. Nah, untuk kompleks waktunya itu dia tidak 0 n 2, tapi dia base case-nya itu dia punya 0 n jika datanya sudah terurut. Nah, seperti diuji yang kedua di outputnya tadi. Ini, nih, data sudah terurut maka dia langsung 0 n. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan praktikum yang nomor 2, yaitu double sorting. Jadi tantangan kedua adalah double sorting atau mengurut multi level untuk data mahasiswa. Jadi dia punya aturan pengurutannya itu ada 3 kriteria prioritas. Yang pertama itu nilai diurutkan secara menurun, mahasiswa dengan nilai tertinggi ada di posisi teratas. Terus jika dua mahasiswa memiliki nilai yang sama, dia diurutkan berdasarkan nama. Dan jika nama juga sama, dia menggunakan NIM sebagai tiebreaker untuk dengan urutan menaik. Oke, untuk menyelesaikan, ntar kita buka kodenya dulu. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan ini kita memilih menggunakan metode yaitu insert and sort, yaitu dia menunjuk layar dia untuk kodenya. Jadi algoritma ini bersifat stabil yang sangat penting untuk mengurutkan multi level agar dia tidak merusak urutan yang sudah terbentuk. Nah, selain itu algoritma ini juga efisien untuk data yang berskala kecil seperti data mahasiswa dalam suatu kelas. Nah, untuk inti dari solusi ini dia berada pada inti dari solusi ini ada pada metode bantuan. Ini dia student helper-nya itu. Jadi di metode ini kita membungkus logika perbandingannya. Yang pertama, kode akan mengecek kriteria menggunakan double compare. Jika hasilnya itu bukan 0, berarti nilainya berbeda. Maka urutannya itu langsung ditentukan. Tapi jika nilainya sama, maka logikanya akan otomatis turun atau meluncur ke kriteria yang kedua, yaitu dia membandingkan nama menggunakan compare talkness case. Nah, jika namanya masih sama, barulah logikanya turun ke kriteria terakhir yaitu membandingkan name. Nah, kita coba untuk jalankan kodenya aja. Hmm. Bisa. Atau kita lihat di sini saja langsung kodenya. Nah, jadi contohnya itu kita masukkan input seperti ini. Pertama kita berikan berapa data yang akan kita berikan yaitu 4. Kita masukkan NIM-nya, nama, terus nilai, NIM nama dan nilai, NIM nama nilai. Nah, jadi di outputnya itu nanti akan keluar output seperti ini. Nah, dikasih sebelum diurutkan itu nilainya itu masih acak. Nah, ada ini nilainya itu masih acak. Nah, setelah diurutkan dia akan diurutkan itu berdasarkan nilai yang tertinggi. Ini ada di yang tertinggi diikuti dengan David. Nah, di sini yang pertama itu dicek dulu dari namanya. Nah, ini namanya sama-sama D, jadi dia sama eh, belum bisa ditentukan urutannya. Selanjutnya tengoklah dari NIM-nya. Karena NIM David lebih lebih awal daripada Dimas, maka David di atas NIM 1, Dimas nomor 2. Nah, ini karena G di D kan D setelah sebelum G, maka D di atas terus G di bawah seperti itu. Pertama diurutkannya itu dari jika ada nilai yang sama diurutkan dari namanya dulu. Nah, kalau namanya juga sama maka diurutkan dari NIM-nya seperti itu. Nah, jadi implementasinya itu menggunakan insert dan sort seperti saya bilang tadi. Nah, jadi di sini untuk compute sesuatu dari metode ini dia 0 n kuadrat. Namun karena satu pemanggilan urutan sekaligus menerapkan ketiga kriteria secara simultan menggunakan bandingkan, maka tidak ada iterasi tambahan yang diperlukan. Nah, untuk kompleksitas ruangnya itu 0,1 karena dia satu tempat ya. Please. Nah, mungkin itu penjelasan saya untuk praktikum kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.